Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kali ini akan menjelaskan akuntansi manajemen sektor publik. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Hussein Pasaribu, Muhammad Royhan Hanif, Cut Mariska Miarni Adelia, Devita Aprilianda, Maulida Azahra, dan Cynthia Caroline. A. Definisi akuntansi manajemen sektor publik. Akuntansi manajemen merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen yang integral. Institute of Management Accountants pada tahun 1981 mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, penginterpretasian, dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi, serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel. Dalam Statements on Management Accounting 1A tentang definisi akuntansi manajemen didefinisikan sebagai berikut. The process of identification, measurement, accumulation, analysis, preparation, interpretation, and communication of financial information used by management to plan, evaluate, and control with an organization and to assure appropriate use of and accountability for its research, yang mana memiliki arti proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisis, persiapan, interpretasi, dan komunikasi informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen untuk merencanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan dalam suatu organisasi dan untuk memastikan penggunaan yang tepat dan akuntabilitas untuk sumber dayanya. Lain halnya dengan Carter Institute of Management Accountants. Mereka mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan pengidentifikasian, penyajian, dan penginterpretasian informasi yang digunakan untuk perumusan strategi, perencanaan dan pengendalian aktivitas, pengambilan keputusan, pengoptimalan penggunaan sumber daya, pengungkapan atau disclosure kepada shareholders dari pihak luar organisasi, pengungkapan kepada karyawan, dan perlindungan aset. Nah, dengan demikian dapat kita artikan akuntansi manajemen sektor publik ialah suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan pengidentifikasian, penyajian, dan penginterpretasian informasi yang digunakan untuk sektor publik. B. Akuntansi manajemen sebagai alat perencanaan organisasi. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai definisi dari akuntansi manajemen sektor publik. Sekarang, kita akan membahas akuntansi manajemen sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategis, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Dalam hal perencanaan organisasi, akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yaitu partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan. Perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen.
faktor politik dan ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Informasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi-prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini. Untuk itu, akuntansi sebagai alat perencanaan memiliki peran yang sentral dalam menentukan arah organisasi. Informasi akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu informasi apakah sifatnya rutin ataukah ad hoc. Yang kedua, informasi kuantitatif ataukah kualitatif. Yang ketiga, informasi disampaikan melalui saluran formal atau informal. Segala informasi yang sifatnya rutin diperlukan untuk perencanaan yang reguler, misalnya laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, maupun tahunan. C. Akuntansi manajemen sebagai alat pengendalian organisasi. Sekarang kita akan membahas mengenai akuntansi manajemen sebagai alat pengendalian organisasi. Baik organisasi sektor publik maupun sektor lainnya, akuntansi manajemen tentu sangat perlu diadakan. Ini harus dilakukan untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dapat dijalankan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Organisasi sektor publik, karena sifatnya tidak mengejar laba, serta adanya pengaruh politik yang besar, maka alat pengendaliannya lebih banyak, yakni berupa peraturan birokrasi. Terkait dengan pengukuran kinerja, terutama pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas atau value for money, akuntansi manajemen memiliki peran utama dalam pengendalian organisasi, yaitu mengkuantifikasikan keseluruhan kinerja terutama dalam ukuran moneter. Fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Informasi akuntansi merupakan alat pengendalian yang vital bagi organisasi, karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Informasi akuntansi umumnya dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dari tiap-tiap unit organisasi yang pada akhirnya membentuk gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan. Lebih lanjut, informasi akuntansi memungkinkan bagi organisasi untuk mengintegrasikan aktivitas organisasi termasuklah organisasi sektor publik di dalamnya. D. Proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Nah, kalau kita sudah membahas mengenai akuntansi manajemen sebagai alat pengendalian organisasi, sekarang ini kita akan membahas proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak ada tindak lanjut atau follow up untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah dicapai. Sebaliknya, tanpa ada perencanaan, maka pengendalian tidak akan berarti karena tidak ada target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding perencanaan dan pengendalian. Perencanaan pengendalian merupakan suatu proses yang membentuk suatu siklus sehingga satu tahap akan terkait dengan tahap yang lain dan terintegrasi dalam suatu organisasi. Menurut Jones dan Pendlebury pada tahun 1996, membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap, yakni perencanaan tujuan dan sasaran dasar, yang kedua perencanaan operasional, yang ketiga adalah penganggaran, yang keempat adalah pengendalian dan pengukuran, dan yang terakhir adalah pelaporan, analisis, dan umpan balik. E. Peran akuntansi manajemen dalam sektor publik. Baiklah, sekarang kita akan membahas peran akuntansi manajemen dalam sektor publik. Secara umum, peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik ialah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Peran akuntansi manajemen dalam sektor publik tidak berhenti sampai di sana saja. Ada pula peran lainnya yang akan kita bahas kali ini, cukuplah 3 saja terlebih dahulu. Dan ketiga peran lain dari akuntansi manajemen dalam sektor publik ini meliputi ke dalam, pertama, perencanaan strategik. Dalam tahap perencanaan strategik,
Manajemen organisasi membuat alternatif-alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program atau cost of program dan beberapa biaya suatu aktivitas atau cost of activity, sehingga berdasarkan informasi akuntansi tersebut, manajer dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki. Hal ini sengaja dilakukan untuk memberikan jaminan dialokasikannya sumber daya input secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan informasi akuntansi manajemen yang akurat, relevan, dan handal untuk menghitung besarnya biaya program aktivitas atau proyek. Baiklah, saya akan menjelaskan dua peran lainnya dari akuntansi manajemen dalam sektor publik. Yakni yang pertama, pemberian informasi biaya. Dalam pemberian informasi biaya, akuntansi manajemen mengkategorikan biaya dalam konteks organisasi sektor publik menjadi 3 kelompok, yakni biaya input adalah sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan. Biaya input ini berupa biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Lalu kemudian ada biaya output, yakni biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Pada organisasi sektor publik, output diukur dengan berbagai cara, tergantung pada pelayanan yang dihasilkan. Sebagai misal, untuk perusahaan transportasi massa, biaya diukur berdasarkan biaya per penumpang. Lalu yang terakhir biaya proses, yakni biayanya dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Biaya diukur dalam mempertimbangkan fungsi organisasi, misalnya biaya departemen produksi, departemen personalia, biaya dinas-dinas, dan lain sebagainya. Dan sedangkan dalam proses penentuan biaya, kategori meliputi 5 aktivitas, yaitu cost finding, cost recording, cost analyzing, strategic cost reduction, dan cost reporting. Dan peran lainnya dari akuntansi manajemen dalam sektor publik yang akan kami jelaskan ialah penilaian investasi. Penilaian investasi dalam organisasi publik dilakukan dengan menggunakan analisis biaya manfaat atau disebut juga dengan cost benefit analysis. Dalam praktiknya, terdapat kesulitan dalam menentukan biaya dan manfaat dari suatu investasi yang dilakukan. Hal tersebut karena biaya dan manfaat yang harus dianalisis tidak hanya dilihat dari sisi finansialnya saja, akan tetapi harus mencakup biaya sosial dan manfaat sosial yang akan diperoleh dari investasi yang diajukan. Menentukan biaya sosial dan manfaat sosial dalam satuan moneter sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, penilaian investasi dalam menggunakan analisis biaya manfaat di sektor publik sulit dilaksanakan. Untuk memudahkannya, dapat digunakan analisis efektivitas biaya. Penilaian investasi dalam menggunakan metode analisis efektivitas biaya menekankan seberapa besar dampak outcome yang dicapai dari suatu proyek atau investasi dengan biaya tertentu. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.